Shalom saudaraku, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan pada saat ini. Dalam Injil Matius memperdengarkan kepada kita satu pengajaran. Itulah pengajaran mempelai. Di situ ada 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana, mereka sedang menunggu mempelai datang. Mereka sedang menunggu pengantin datang. Kita baca itu, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Injil Matius menjelaskan bahwa gadis-gadis yang bijaksana itu dengan gadis-gadis yang bodoh, mereka sama-sama menunggu mempelai datang. Tetapi karena lama mempelai tidak datang, akhirnya mereka mengantuk sama-sama. Tapi waktu tengah malam dikatakan terdengar suara, mempelai datang, songsonglah dia. Saudaraku, ini menjadi puncak daripada ibadah kita, puncak daripada pengikutan gereja Tuhan untuk akhir zaman. Di waktu kesusahan sekarang ini, di waktu banyak kesulitan saat ini adalah waktu yang harus diperdengarkan kepada kita. Itulah berita kabar mempelai, kabar pengantin. Gereja Tuhan, saya bersama dengan saudara dipersiapkan Tuhan menjadi mempelai wanita, dan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki dari surga yang akan turun ke bumi untuk menjemput kita yang sudah dikuduskan sebagai mempelainya, menjemput kita untuk masuk kota Yerusalem yang baru. Saudaraku, banyak pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima mulai dari awal ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang sudah kita terima. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Gembala, dan banyak yang lain. Tetapi untuk sekarang, berita yang paling kita butuhkan adalah kabar mempelai. Berita pengajaran yang memperdengarkan bahwa Yesus ada mempelai laki-laki dari surga, dan gereja Tuhan sedang dipersiapkan sebagai perawan yang suci yang akan bersanding dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki surga. Saudaraku, dunia ini dalam Kejadian dikatakan bahwa dimulai dengan sepasang nikah. Dunia ini dicipta Tuhan dimulai dengan sepasang nikah. Itulah nikah Adam dan Hawa. Ternyata dunia ini juga nanti akan diakhiri juga dengan sepasang nikah. Jadi berita mempelai ini, kabar mempelai ini, satu kabar yang sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan. Di dalam kitab Wahyu, kitab penutup, ini dikatakan Wahyu 22 ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar hendaklah ia berkata, marilah. Kalau dunia dicipta Tuhan dimulai dengan sepasang nikah, itulah nikahnya Adam dan Hawa, maka dunia juga akan diakhiri, akan ditutup dengan sepasang nikah. Dalam Wahyu 22 inilah penutup daripada Alkitab. Dikatakan juga di sini ada kabar mempelai juga yang dinyatakan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Ditutup dengan sepasang nikah. Itulah pernikahan antara gereja Tuhan bersama dengan Kristus. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah pernah, apakah sudah sering mendengar kabar mempelai? Kalau belum, saudara harus cari, saudara harus dengar, saudara harus miliki kabar mempelai ini, kabar pengantin ini, sesuatu yang menyukakan, sesuatu yang membahagiakan. Seperti nikah-nikah dalam dunia, saudaraku, kalau ada pernikahan, setiap orang yang mau menyambut pernikahan tentulah semua bersuka cita, semua rasa bahagia. Tentunya kita juga sebagai gereja Tuhan, berita yang paling kita butuhkan saat ini di situasi yang sekarang di akhir zaman adalah kabar mempelai. Mempersiapkan hidup kita sebagai umat Tuhan bukan hanya menjadi mengikut Tuhan supaya hanya diberkati, mengikut Tuhan supaya sehat, mengikut Tuhan supaya dilindungi, tetapi puncak daripada semua itu, saudaraku, kita terima pengajaran mempelai yang menempatkan diri kita sebagai perawan suci yang hari-hari dipersiapkan oleh Tuhan untuk
masuk dalam pernikahan rohani bersama dengan Kristus. Tentunya bukan secara daging ya, pernikahan ini saudara bukan secara daging, tetapi secara rohani. Kita akan bersama-sama dengan Kristus, kita akan berhadapan muka dengan Kristus, dengan Yesus nanti. Setelah gereja Tuhan diangkat oleh Tuhan dan dunia ini dihadapkan dengan berbagai-bagai penghukuman dari Tuhan, maka kita akan dibawa oleh Tuhan menikmati kota Yerusalem baru atau kerajaan surga. Di sana kita saudara-saudara berhadapan muka dengan Kristus ya. Kalau sekarang kita nggak bisa berhadapan muka dengan Tuhan, siapapun yang memandang Tuhan pasti akan mati karena kemuliaan Tuhan. Tetapi nanti kita akan bisa berhadapan muka, memandang wajahnya yang bersinar, yang penuh dengan kemuliaan. Kita akan bisa memandang dengan Dia karena kita sudah bersatu dengan Dia. Dia sebagai mempelai laki-laki dari surga. Gereja Tuhan yang sudah mengalami pengudusan menjadi mempelai wanitanya akan bersanding, akan bersama-sama ada di dalam kerajaan surga, ada di dalam kota Yerusalem baru, menikmati kemuliaan yang sama, duduk bersama-sama dengan Kristus. Itu saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa di dalam Wahyu 19 juga itulah puncak sukacita daripada gereja Tuhan. Kita baca di Wahyu 19 dikatakan saudaraku, itulah puncak sukacita daripada gereja Tuhan. Puncak dari pengajaran mempelai dikatakan di situ, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan itu adalah benar, perkataan dari Allah. Satu kebahagiaan, puncak kebahagiaan dari orang Kristen saudaraku, ketika diundang ke pesta kawin anak domba Allah. Tuhan Bapa di surga sudah mempersiapkan satu acara yang begitu besar, begitu luar biasa. Ketika nanti tiba harinya sangkakala dibunyikan, gereja Tuhan akan dijemput oleh Yesus sebagai mempelai laki-laki. Surga akan bersanding bersama-sama dengan Dia. Akan ada sukacita, merupakan satu kebahagiaan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, terimalah pengajaran mempelai. Bukan hanya pengajaran-pengajaran bahwa Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu tidak salah, tapi hanya sebagai dasar. Jangan hanya mengikut Tuhan, mengikut Yesus hanya supaya diberkati, hanya supaya disembuhkan. Itu bagus, itu adalah dasar-dasar dari kekristenan dan pertobatan. Tapi puncak daripada semua itu saudaraku adalah menerima pengajaran mempelai yang menjadikan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita yang diperbaharui, yang disucikan, yang dikuduskan, dan layak bersanding dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki dari surga. Saudaraku, firman Tuhan berkata di Wahyu 19, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakanlah Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudaraku, ini kitab-kitab penutup. Puncak daripada ibadah dari kekristenan kita adalah berbahagia diundang ke pesta kawin anak domba Allah. Tidak akan lama lagi saudara, itu akan terjadi, itu akan terwujud, itu akan terlaksana. Karena apa? Semua tanda-tanda zaman sudah tergenapi. Tanda-tanda bahwa itu akan terjadi sudah tergenapi. Peperangan, kelaparan, gempa bumi, dosa yang sudah semakin memuncak, sudah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan kasih manusia sudah semakin dingin. Itu sudah terjadi. Dan firman Tuhan berkata, semua sama-sama kepada puncaknya. Kenajisan sampai pada puncaknya, kekudusan umat Tuhan sampai kepada puncaknya. Itu saudaraku. Itu sebabnya saya dengan saudara harus menerima pengajaran mempelai ini. Karena pengajaran mempelai ini adalah membawa kita pada pengudusan. Tidak cukup hanya pertobatan. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita bertobat, dibaptis, dan selamat. Tapi setelah itu kita harus terus dikerjakan, kita harus terus meningkat, menerima firman pengajaran mempelai. Itulah didikan-didikan yang keras daripada firman Tuhan, menempa hidup kita, menyucikan hidup kita, mengubahkan hidup kita supaya kita layak bagi Tuhan, supaya kita layak bersanding bagi Dia sebagai mempelai wanita yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan melalui firman dan Roh Kudusnya, sehingga kita layak bagi Tuhan.
usaha kita disucikan, hidup kita disucikan, hidup kita diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari sehingga kita layak bagi Dia. Saudaraku, kalau saat ini kita masih terlalu banyak dosa, kekurangan, kesalahan, tetapi jangan kita bertahan di situ. Mari kita beranjak, saudaraku, terima pengajaran mempelai.